Oke, para detektif matematika, siap. Hari ini kita bakal bedah 4 misteri. Siapin logika kalian ya, karena kita akan langsung pecahin kodenya bareng-bareng. Yap, 4 soal, 4 solusi. Setiap soal ini kayak kasus unik loh. Kita bakal pakai semua petunjuk yang ada, entah itu angka atau aturan, buat nemuin jawabannya. Yuk, kita mulai aja dari kasus yang pertama. Oke, kasus pertama kita ini cukup nyata dan bisa kita bayangin. Sebuah akuarium yang penuh. Coba kita lihat petunjuknya. Oke, jadi kita dikasih 3 petunjuk utama nih. Panjangnya 50 cm, lebarnya 30, dan tingginya 40. Misi kita simple, cari tahu berapa banyak air yang bisa ditampung sampai penuh. Nah, kalau kita lihat, akuarium ini kan bentuknya balok ya. Jadi, buat mecahin misteri volumenya, kita cuma butuh satu kunci, yaitu rumus volume yang gampang banget. Sekarang, yuk kita ikuti proses investigasinya. Pertama, kita tentuin dulu rumusnya. Kedua, kita masukin semua barang buktinya, yaitu angka-angka yang tadi. Terus yang ketiga, tinggal kita hitung deh hasilnya. Dan ini dia jawabannya, 60.000 cm3. Gampang kan? Langsung ketemu. Kasus pertama resmi ditutup. Lanjut ke kasus kedua. Nah, kali ini kita bergeser sedikit ya, dari benda nyata ke dunia geometri yang lebih abstrak. Di sini, kita bakal melacak pergerakan sebuah titik. Kedengarnya seru kan? Jadi, ceritanya ada titik A di koordinat 3,5. Terus, titik ini digeser, atau istilahnya ditranslasi, pakai vektor T 2,7. Tugas kita adalah cari tahu posisi barunya di mana. Translasi itu apa sih? Gampangnya gini, translasi itu kayak kita geser sesuatu tanpa diputar atau diubah ukurannya. Rumusnya juga simpel banget. Kita tinggal tambahin aja koordinat X dan Y dari pergeserannya ke titik yang asli. Oke, yuk kita coba terapin rumusnya. Buat koordinat X yang baru, kita tinggal tambah 3 sama 2. Hasilnya 5. Buat yang Y, kita tambah min 5 sama 7. Hasilnya 2. Jadi, lokasi baru titik A, kita sebut aja A aksen, ada di 5,2. Sekarang kita cek satu-satu pernyataannya. Koordinat barunya 5,2? Bener. Nilai X-nya atau absisnya 5? Bener juga. Nilai Y-nya atau ordinatnya 2? Yap, betul. Tapi, apa benar ada di kuadran 4? Salah. Kan X dan Y-nya sama-sama positif. Jadi, A aksen itu ada di kuadran I. Oke, kasus kedua, beres. Oke, lanjut ke kasus ketiga. Nah, yang ini agak beda nih. Bukan cuma soal satu rumus, tapi lebih ke teka-teki logika. Kita harus ngecek setiap kemungkinan berdasarkan beberapa aturan yang ketat. Ini dia petunjuk kita. Ada 5 guru. Rata-rata umur mereka harus 40 tahun. Artinya, kalau umur mereka semua dijumlahin, hasilnya harus 200. Terus, median atau umur yang di tengah juga harus 40. Dan yang terakhir, rentang umurnya selisih antara yang paling tua dan paling muda harus pas 10 tahun. Sekarang kita uji satu persatu. Kelompok pertama, rata-ratanya 40, mediannya 40, rentangnya 10. Wah, lolos semua syarat, berarti ini mungkin. Kelompok kedua, sama juga, semua syarat terpenuhi, mungkin juga. Nah, tapi lihat kelompok ketiga. Rata-rata dan mediannya sih oke, tapi rentangnya 20 bukan 10. Jelas nggak mungkin. Jadi setelah kita saring semua buktinya, kita bisa yakin banget nih kalau 2 skenario pertama itu mungkin terjadi. Tapi yang ketiga jelas nggak mungkin karena melanggar aturan rentang usia. Kasus logika ini terpecahkan. Dan sekarang, kasus terakhir kita. Ini yang paling menantang nih. Kasusnya tentang probabilitas, tapi ada twistnya. Koin yang kita pakai ini nggak seimbang. Perhatiin baik-baik petunjuknya. Koin ini nggak adil ya. Peluang munculnya angka itu 2 kali lipat dibandingin gambar. Nah, kalau kita lempar 2 kali, pertanyaannya, berapa peluang kita dapat tepat satu angka? Oke, pertama-tama kita harus cari tahu dulu probabilitas dasarnya. Kita misalin aja peluang gambar itu X, berarti peluang angka 2X kan? Karena total probabilitas itu harus 1, berarti X ditambah 2X sama dengan 1. Artinya, X itu 1/3. Nah, dari sini kita tahu peluang gambar itu 1/3 dan peluang angka 2/3. Oke, tepat satu angka itu bisa terjadi dengan 2 cara kan? Bisa angka dulu baru gambar, atau gambar dulu baru angka. Kita hitung satu-satu probabilitasnya. Kalau angka dulu baru gambar berarti 2/3 dikali 1/3. Hasilnya 2/9. Kalau gambar dulu baru angka, sama juga.
1/3 kali 2/3, hasilnya juga 2/9. Tinggal kita jumlahin deh keduanya. Dan itu dia, peluang kita mendapatkan tepat satu angka adalah 4/9. Misteri probabilitas yang paling rumit ini pun akhirnya terpecahkan. Wah, kita berhasil memecahkan keempat kasus. Sekarang, yuk kita rangkum sedikit strategi apa aja yang udah kita pakai, semacam peralatan detektif yang ngebantu kita mecahin setiap kode tadi. Nah, ini dia intinya. Di setiap misteri tadi, kita selalu identifikasi dulu masalah utamanya apa, terus kita cari alat yang pas, bisa rumus, bisa juga aturan logika. Setelah itu, kita pecah masalahnya jadi langkah-langkah kecil, dan yang paling penting, kita selalu periksa lagi kerjaan kita. Kerangka berpikir ini bisa banget kamu pakai buat masalah apapun loh. Jadi, ternyata pendekatan yang terstruktur itu bisa mecahin berbagai macam masalah ya. Sekarang kamu udah punya nih peralatan detektifnya. Pertanyaannya, misteri apa yang bakal kamu pecahin selanjutnya? Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.